Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas malam A dengan NIM 18721500039. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Roza Yunita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ketenegaraan Republik Indonesia. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis, yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai norma hukum, yang artinya Undang-Undang Dasar 1945 bersifat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua ada hukum dasar, yang artinya merupakan Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya setiap produk hukum harus berlandasan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang berarti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. Hal ini termasuk dalam alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, ialah mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Yang kedua, terdapat tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia, yang berarti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyuluhan tertib hukum di negara Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan, yaitu sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan di dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang 1945 serta peraturan-peraturan hukum yang berada di bawahnya berlaku dan berdasarkan dalam nilai-nilai yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap, yang berarti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mampu diubah walaupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen atau perubahan. Hal tersebut adalah kesepakatan MPR untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis serta landasan normatif yang menjadi dasar semua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat statistik tentang berdirinya sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi NKRI,
7 haluan negara, dan dasar atau landasan yang tetap harus dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Yang keempat, ada sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila yang mana pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap melakukan penyelenggaraan negara. Para pemimpin pemerintahan, para penyelenggaraan partai negara. Para pemimpin pemerintahan, para penyelenggaraan partai, dan kelompok fungsional, serta semua alat perlengkapan negara lainnya. Yang kelima, terdapat kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum di mana memiliki urut-urutan yang bersifat hierarkis. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang 1945 bukanlah sebuah tertib yang tinggi, namun di atasnya masih terdapat landasan-landasan pokok dari undang-undang maupun hukum dasar tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari undang-undang. Sehingga hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan kaidah pokok yang fundamental. Dalam ilmu hukum tata negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki unsur-unsur yang telah memenuhi syarat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan kaidah pokok yang fundamental. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, terdapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat berdasarkan atau kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir ada berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.